kasih 5 rekomendasi aplikasi Android favorit saya. Nah, aplikasi Android favorit yang akan saya mention kali ini bukan aplikasi yang ada hubungannya langsung dengan produksi konten ya, contohnya seperti aplikasi editing video maupun aplikasi editing foto. Yang melainkan aplikasi yang biasanya itu nggak pernah ketinggalan saya install setiap kali saya ganti HP baru ataupun setiap kali saya habis reset HP gitu. Karena 5 aplikasi kali ini menurut saya ini sangat penting sekali dan sangat membantu sekali dalam hal kegiatan sehari-hari. Jadi aplikasi yang pertama yaitu adalah WiFi File Transfer. Nah, jadi WiFi File Transfer ini merupakan aplikasi yang bisa kalian pakai untuk mentransfer data antara HP ke PC kalian ataupun sebaliknya tanpa perlu kabel data. Nah, kenapa saya perlu aplikasi ini? Padahal kan kita bisa transfer data ke PC menggunakan kabel data. Alasannya simple, saya biasanya paling males gitu ya kalau misalkan mau transfer data ke PC pakai ngambil kabel data segala. Walaupun sebenarnya simple aja sih, kita tinggal lepas kabel datanya dari charger, terus nanti tinggal colokin aja kabelnya ke PC dan ke HP kita. Setelah itu selesai gitu kan. Tapi karena saya di sini orangnya bisa dibilang agak mager gitu ya, jadi menurut saya hal ini bisa dibilang terlalu ribet. Belum lagi kalau semisal kabel datanya mungkin dipakai sama yang lain untuk charger HP, atau mungkin pas kita lagi di luar, nah terus kita mau transfer data tapi kita lupa bawa kabel datanya, pastinya kan di sini kita agak susah gitu kalau semisal kita mau transfer datanya. Nah, makanya saya biasanya menggunakan aplikasi WiFi File Transfer ini untuk mentransfer data antara HP ke PC atau sebaliknya. Tampilan aplikasinya juga sangat simpel. Kalau kalian buka, dia nanti cuma ada satu tombol switch yang fungsinya itu untuk menyalakan dan mematikan fungsi dari aplikasi ini. Nah, jadi kalau kalian aktifin, nanti dia akan menampilkan alamat FTP handphone kalian, yang dimana alamat FTP-nya ini nanti tinggal kita masukin aja ke Explorer yang ada di Windows, supaya nanti kita bisa mengakses isi folder dari HP kita. Nah, kalau udah kebuka, jadi kalian sudah bisa copy paste alias transfer data antara HP ke PC kalian. Cuman syarat untuk menggunakan cara ini adalah HP dan PC kalian itu harus terhubung atau connect ke WiFi yang sama. Karena sebagai pengganti kabel data, di sini kita menggunakan jaringan WiFi untuk mentransfer datanya. Cuman satu kekurangan dari cara ini yaitu adalah untuk kecepatannya bisa dibilang nggak terlalu cepat. Jadi cara ini biasanya saya pakai untuk mentransfer data yang katakanlah itu di bawah 200 MB. Nah, kalau semisal di atas 200 MB biasanya mau nggak mau saya harus menggunakan kabel data lagi. Walaupun sebenarnya bisa ya, cuman kalian perlu sabar aja gitu untuk menunggu waktu transfer datanya selesai. Untuk aplikasi WiFi File Transfer ini kalian bisa mendownloadnya di Play Store, atau nanti untuk link downloadnya akan saya taruh di deskripsi video ini. Oke, untuk aplikasi yang kedua yaitu YouDictionary. Nah, saya yakin dari teman-teman semua pasti udah ada yang tahu dengan aplikasi yang satu ini, karena bisa dibilang YouDictionary ini lumayan sering juga di-mention oleh beberapa konten kreator lain. Jadi YouDictionary ini adalah sebuah aplikasi yang bisa kalian pakai untuk menerjemahkan tulisan secara simpel. Mungkin kalian bertanya-tanya, bukannya ada Google Translate? Ya, memang Google Translate itu bagus untuk menerjemahkan sebuah tulisan atau kata-kata. Cuman ada beberapa fitur dari YouDictionary ini yang tidak ada di aplikasi Google Translate. Nah, salah satunya yaitu adalah Magic Translate. Jadi fitur ini bisa kalian pakai untuk menerjemahkan teks yang muncul di HP kalian. Nah, biasanya fitur ini saya pakai saat berkomunikasi dengan pihak sponsor dari luar, karena mereka itu biasanya menggunakan bahasa Inggris. Cara gunanya itu simple banget, jadi kalian cukup arahin aja ikon kaca pembesarnya itu ke teks yang mau kalian terjemahkan. Setelah itu, YouDictionary akan secara otomatis menerjemahkan tulisan tersebut. Nah, fitur ini juga bisa kalian pakai di aplikasi lain, contohnya seperti Instagram maupun browser. Jadi dengan fitur ini menurut saya sangat mempermudah saya ketika saya mau menerjemahkan sebuah tulisan yang ada di HP saya. Terus nggak ketinggalan, YouDictionary juga punya fitur namanya Camera Translate. Nah, jadi dengan fitur ini kita bisa menerjemahkan tulisan di luar dari HP kita. Ya, contohnya seperti di buku, poster, ataupun tulisan yang ada di desktop kita. Cara gunakannya juga simple banget. Kalian nanti cukup klik aja ikon kamera yang ada di aplikasi YouDictionary. Nah, setelah itu tinggal kalian foto aja tulisan yang mau kalian terjemahkan. Nanti si YouDictionary akan secara otomatis menerjemahkan tulisan yang ada di foto tersebut. YouDictionary ini bisa kalian download di Play Store, atau nanti kalian bisa cek aja link downloadnya di deskripsi video ini. Oke, untuk aplikasi yang ketiga yaitu ColorNote.
Nah, aplikasi selanjutnya merupakan aplikasi catatan. Karena saya ini bisa dibilang orangnya gampang lupa gitu ya. Jadi aplikasi satu ini nggak pernah ketinggalan saya install. Tampilan aplikasinya sih simple. Jadi ketika kalian buka, dia akan menampilkan list catatan yang telah kalian buat. Kalau misal ada catatan yang cukup penting, kalian nanti bisa tandain aja dengan mengganti warnanya gitu. Terus dia juga punya fitur namanya kalender, walaupun saya bisa dibilang agak jarang banget menggunakan fitur yang satu ini. Jadi di kalender ini kalian bisa bikin catatan berdasarkan tanggal tertentu. Fungsinya nanti macam-macam, bisa sebagai catatan jadwal kalian, atau catatan deadline, ataupun catatan penting lainnya gitu. Kalau saya biasanya menggunakan fitur ini buat catat misalnya seperti catat bayar kos, catat jadwal servis kendaraan, dan kegiatan lainnya. Aplikasi ColorNet ini juga bisa kita ganti temanya ya, walaupun pilihannya cuma ada 3 untuk sementara, tapi ini kembali ke selera masing-masing sih, jadi tergantung kalian aja. Oh ya, jangan lupa kalau kalian menggunakan ColorNet ini, pastikan ya kalian login pakai Facebook di aplikasinya. Jadi jika kalian semisal install ulang aplikasinya, jadi catatan kalian itu nggak akan hilang, karena bisa disinkronkan kembali asalkan kalian terhubung ke akun yang sama. Selain ColorNet, sebenarnya masih banyak lagi aplikasi catatan lain yang lebih canggih dan lebih banyak fitur dari ini gitu ya. Tapi karena yang saya perlukan dari aplikasi catatan yaitu sebatas untuk menyimpan catatan dengan rapi, jadi menurut saya ColorNet udah cukup banget. Daripada kebanyakan fitur gak kepake gitu ya, ujung-ujungnya malah bikin pusing. Nah, aplikasi ColorNet ini bisa kalian download di Play Store, atau nanti untuk link downloadnya akan saya taruh di deskripsi video ini. Oke, untuk aplikasi yang keempat yaitu Resplash. Nah, aplikasi yang keempat ini adalah aplikasi wallpaper. Kenapa saya perlu aplikasi ini? Karena saya bisa dibilang kurang suka dengan wallpaper bawaan dari HP. Dan kalau misal kita cari wallpaper di Google pun kadang-kadang cukup susah cari yang pas, karena biasanya kan munculnya agak cukup random. Nah, makanya saya perlu sebuah aplikasi wallpaper, contohnya Resplash. Nah, kalau teman-teman pecinta disk setup, pasti nggak asing lagi dengan situs namanya Unsplash. Nah, itu adalah sebuah situs penyedia wallpaper keren yang jadi langganan anak-anak disk setup untuk menghias desktop mereka. Nah, jadi aplikasi Resplash ini bisa dibilang versi mobile-nya dari situs Unsplash tersebut. Jadi semua wallpaper yang ada di Unsplash tentunya juga ada di aplikasi Resplash ini. Di aplikasi ini kalian bisa mencari wallpaper keren yang saya yakin kalian bakalan suka. Terus dia juga punya fitur collection ya agak mirip seperti kategori gitu. Jadi di menu ini kalian bisa cari wallpaper berdasarkan tema tertentu. Nah, yang menarik lagi dia punya fitur namanya auto wallpaper. Jadi fitur ini berfungsi agar wallpaper di HP kita itu bisa berganti secara otomatis. Tetapi kalau kalian pengen menikmati seluruh fitur kustomisasi auto wallpaper ini, kalian perlu membeli Resplash Pro dengan harga kurang lebih Rp21.000. Aplikasi Resplash ini bisa kalian download secara gratis di Play Store, atau nanti untuk link downloadnya akan saya taruh di deskripsi video ini. Oke, untuk aplikasi yang terakhir namanya 4G LTE Switcher. Nah, aplikasi yang terakhir ini merupakan aplikasi pengatur jaringan. Simpelnya, aplikasi ini bisa kalian pakai untuk mengganti mode jaringan di HP kalian, misalnya 4G only, 3G only, dan yang lainnya. Di pengaturan bawaan HP sebenarnya juga menyediakan opsi pengaturan jaringan seperti ini. Tapi perlu kalian ketahui, untuk HP-HP zaman sekarang ya, khususnya di Indonesia, pengaturan jaringan itu udah dibatasi. Contohnya seperti 4G only biasanya itu udah nggak ada lagi. Walaupun katanya bisa lewat dial number bintang pagar bintang apa, itu saya agak lupa juga. Tapi menurut saya cara ini cukup ribet, dan tiap HP kalau nggak salah itu kodenya juga beda-beda. Nah, biar nggak ribet, kita cukup gunain aja aplikasi ini, dan tinggal kita pilih aja jaringan yang mau kita lock, dan selesai. Aplikasi ini menurut saya akan sangat cocok buat teman yang jaringan internet di tempatnya masih kurang stabil. Contohnya ya, kadang 3G, kadang 4G, turun naik gitu. Nah, biasanya kalau turun naik 3G, 4G seperti ini, itu bakalan bikin baterai HP kita jadi lebih boros. Soalnya kan nanti si HP kita itu akan bekerja lebih ekstra untuk mencari jaringan yang lebih stabil. Dan aplikasi 4G LTE Switcher ini juga kecil gitu ya, nggak sampai 50 KB, jadi menurut saya nggak ada salahnya untuk diinstal di HP kita. Untuk aplikasi 4G LTE Switcher ini bisa kalian download secara gratis di Play Store ya, atau nanti untuk link downloadnya akan saya taruh di deskripsi video ini. Oke, jadi itulah 5 rekomendasi aplikasi Android favorit saya yang gak pernah ketinggalan saya install di HP baru ataupun di HP yang baru saja saya reset.
Apakah ada dari 5 aplikasi ini yang jadi favorit kalian juga? Atau mungkin kalian punya rekomendasi aplikasi yang lain? Silahkan nanti tulis di kolom komentar di bawah, barangkali bisa jadi pilihan buat teman-teman yang lain. Terima kasih buat teman-teman yang telah menonton video kali ini. Kalau begitu saya Bang Tutorial. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam tutorial dan cerita.